semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang rincian mushaf standar Indonesia, meliputi sejarahnya, urgensinya, dan bagian-bagiannya. Jadi yang pertama pengertian mushaf standar Indonesia sering disebut MSI. Nah, MSI apa sih? MSI adalah mushaf yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama sebagai acuan baku dalam penulisan, pencetakan, dan penerbitan Al-Quran di seluruh Indonesia. Dan yang kedua, sejarah mushaf standar di Indonesia. Nah, jadi sebelum adanya mushaf standar, beredar beberapa keberagaman mushaf dengan perbedaan tanda baca atau juga disebut dengan harokat, tanda wakaf, dan penulisan kata-kata tertentu. Hal ini yang menyebabkan bingungnya masyarakat, menimbulkan kesalahan bacaan, dan menyulitkan pendidikan dan pencetakan Al-Quran. Dan yang ketiga, urgensi mushaf standar Indonesia. Yang pertama, menjaga kemurnian teks Al-Quran, dan yang kedua, mencegah kesalahan cetak, dan yang ketiga, menambahkan atau pengurangan huruf, dan yang keempat menjaminkan kesesuaian dengan ras qiraah yang sahih, dan yang kelima menyeragamkan bacaan untuk umat Islam di seluruh Indonesia, dan yang keenam yaitu setiap mushaf yang dicetak di Indonesia wajib untuk ditashih, dan yang ketujuh mendukung dakwah dan penelitian pendidikan. Bagian yang keempat yaitu bagian-bagian mushaf standar di Indonesia. Mushaf standar Indonesia memiliki beberapa bagian utama sebagai berikut. Yang pertama itu bagian awal. Nah, bagian awal nih biasanya berisi sampul, kata pengantar, penjelasan tentang kasam qiraah, tanda wakaf, dan bacaan. Dan yang kedua itu biasanya teks Al-Quran. Yang pertama penulisannya menggunakan rasam Utsmani, dan yang kedua sakal atau dab. Harokat, tanda sukun, dan tasydid, tanda mad, tanda idgham, ikhfa, iklab, dan yang lainnya. Dan yang ketiga itu tanda wakaf, menggunakan simbol standar. Biasanya mim itu disebut dengan wakaf lazim. Kalau tof itu mutlak, dan yang jim itu jaiz, dan lam itu tidak boleh berhenti tentunya. Terus mushaf standar Indonesia dibagi menjadi 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Nah, bagian akhir biasanya mencakup tentang apa sih? Nah, bagian akhir itu biasanya mencakup tentang doa hataman Quran, indeks surah, penjelasan tanda wakaf dan simbol-simbolnya, informasi pentasihan oleh LPMQ. Kesimpulannya, mushaf standar Indonesia merupakan upaya negara menjaga konsisten Al-Quran sarana persatuan bacaan umat Islam di Indonesia. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.